Nggak ada yang salah dengan itu. Itu nggak salah. Nggak salah dong. Baik, tetap baik. Ya cuman segitu aja. Iya. S1 udah. Jadi iya. S2 sekarang. Lagi S2 ya benar. Gila lu. Seneng banget lu belajar ya? Gue emang orangnya demen belajar. Belajar apa pendidikan nih? Iya dong, belajar kan dari pendidikan kan. Belajar dari pendidikan. Sistem pendidikan belajar kan. Terus S2. mau lanjut sampai S3 lagi? Enggak lah. Cukup lah S2 cukup. S2 juga. Biar ada depannya ada DR gitu loh. Wah, enggak lah DR Albert nih. Jadi dokter. Jadi dokter aja. Dokter, profesor. Enggak lah. Nggak sampai segitunya kan. Itu kan buat orang-orang yang mau ngajar kan. Bukan yang Emang gitu? tapi iya. Ahli itu bisa dibilang ahli sampai Karena pembimbing gua orangnya kan dia pembimbing kan, akademik kan. Oh. Nah, dia tuh namanya kebanyakan depannya doktor. Advisor juga doktor. Jadi orang yang benar-benar akademisi sih. Nah lu kemarin kenapa sih sampai getol banget sampai lanjut S2 gitu? Getol sampai S2 tuh apa ya? Mungkin dari dulu ya. Dari dulu orang tua udah tuntun gua buat lu mesti pendidikan, lu mesti belajar, mesti banyak tahu ini itu. Dari awal kan belajar 1 tambah 1. Terus ada IPA, belajar IPS, budaya, sejarah, belajar Pancasila. Terus kan di sekolah kan kalau kita tahu kan banyak kampus datang. Kasih tahu testimoni, kita open minded lagi. Kalau tuh mau buka pendaftaran ya masuk. Kan buka pendaftaran masuk. Nah itu kan kita dibilang kuliah. Ya udah masuk. Ya, itu kan S1 aja cukup. S1, Nah, benar. Lu sampai ke S2 tuh gini, gue pikirnya sih tuntutan zaman ya. Kalau gue lihat sekarang sama dulu mungkin S1 orang amazed lah. Wow, gila lu bisa dapat S1 nih, privilege nih. Betul. Tapi kan kalau sekarang kita lihat orang udah S1 kan udah yang di mana-mana. Bahkan mungkin kalau ngomongin S2 juga kayak gitu kali udah lumayan banyak temen gue juga udah banyak lah S2 kan. Iya, ambil S2 kan. Ambil S2 terus sekarang kan zaman semakin canggih kan teknologi. Ilmu juga bisa diambil di mana aja gitu loh. Lu kita searching bar apa-apa juga udah bisa tahu apa yang mau kita cari kan gitu. Jadi S2-nya lebih gampang. Jadi nggak perlu terlalu banyak bolak-balik ke kampus. Lebih gampang pasti. S2 kan apalagi kita udah punya praktek. Iya. Habis itu ke teori ya kurang lebih lah gitu. Lebih gampang dari mana sih arahnya? Teori praktek atau dari praktek ke teori? Tergantung orangnya risk taker apa enggak sih. Kalau gue cukup risk taker. Jadi gue learning by error. Gitu. Dari error kita belajar. Betul. Bukan learning by doing lagi, learning by error gitu loh. Nggak ngerti apa-apa lo bikin sesuatu pasti error dong. Iya. Habis itu ya itu lo mesti belajar. Gitu. Semua bisnis begitu ya Boy? Nggak juga. Ada bisnis yang nggak bisa error sama sekali. Investasi trading ya? Hah? Investasi trading ya? Itu bukan error, itu emang scam gitu sih. Dari awal gue udah bilang, sama lu juga kan? Iya, itu yang pas lagi pandemi. Iya, pas lagi orang lagi itu dia bilang kayak nanya, menurut lu gimana? Dia bilang nggak mau, gue nggak mau. Pernah disuruh masuk dana nggak orang? Pernah ada orang datang kemari nawarin, suruh taruh duit. Itu gue tanya paling minimnya berapa, segini skemanya gimana, gini. Enggak deh. Gue ngelihat waktu itu beberapa orang yang katakanlah gue tahu kaya beneran, nggak main kripto, nggak main NFT, apalagi sampai binomo atau yang dilarang itu. Ya terus kenapa gue harus main? Iya makanya tuh lagi pandemi kan lagi pada drop semua kan. Iya. Kok juga ngalamin? Oh iya jelas mati gue. Istilahnya udah mati itu. Setengah mati ya? Udah bukan setengah mati lagi, udah mati. Sebenarnya. Iya, terus kan lihat di sosial media HP biasa orang ngeliat iya nih terus kemarin tuh udah sempet apa ya main alat medis juga ya. Sunmod. Ya itulah pokoknya lah itu juga. Itu Sunmod juga udah gue bilang sama teman-teman yang ada begitu kan di circle kita lah. Nggak usah tergiur kalau cuma nyoba sekali udah untung udah
jangan diterusin. Bahkan untung sekali aja juga duitnya nggak jadi daging kok. Duit main-main doang gitu ya? Iya, itu mah duit. Itu termasuk bisnis gak sih kayak gitu? Bisnis dong? Termasuk bisnis apa enggak? Ya termasuk lah. Kan Bisnis kan mendatangkan uang apa enggak? Dan pertukaran kan? Iya. Iya Itu termasuk benar bisnis. berarti. Ada Termasuk barang, bisnis. ada duitnya. Iya cuman bisnisnya kotor. Itu masuknya kotor. Karena gini, kalau lu di middle up berarti lu akan tahu ini muaranya kemana. Kalau lu di bawah yang asal cuman naruh duit, ya mungkin lu nggak tahu, mikirnya ini investasi. Iya. Naruh duit nanti jadi berapa kali atau naik berapa persen. Tapi kalau lu di middle ke high, lu tahu ini scam. Banyak loh korbannya itu. Iyalah, tapi gua nggak heran. Itu nggak diajarin di bangku sekolah. Cuman waktu itu gue kasih, ya jelas gak diajarin karena kan sekolah itu kan nggak ngajarin kita buat kritis, buat nurut, buat percaya sama apa yang diomongin. Jadi sekolah ngajarin kita buat Waduh, gak enak nanti ini orang-orang yang nggak apa-apa kan? Guru-guru, orang-orang akademis nanti menyerang. Pokoknya kalau menurut gue sekolah tuh cuman ilmu yang diajarin dari sekolahan, SD, SMP, SMA, kuliah, cuman 50% kepake untuk kehidupan nyata. Menurut gue sih begitu. Berdasarkan pengalaman gue yang masih seumur jagung ini. Jadi menurut pendapat lu pribadi? Ya, 50% doang. 50%-nya itu learning by doing. Gitu loh. Berarti harus kerja juga dong? Kerja nih apa? Maksudnya harus ngelakuin kegiatan di luar pendidikan. Oh ya jelas. Lu harus lu bukan cuma ngecek ombak, lu nyelam, lu nyemplung. Kalau cuma cek-cek doang gitu, lu ketipu. Buka usaha misalkan contoh. Buka usaha, rugi dulu. Cobain. Harus rugi? Harus rugi. Kalau misal kata lu buka usaha untung terus, itu ada something. Ada apa tuh? Gak mungkin. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Gue gak pernah ketemu sama orang bikin bisnis pertama kali, pleng langsung. Melesat tinggi itu? Gak mungkin. Pasti ada ups and down. Jatuh bangun. Ya, dan itu setiap hari pasti. Setiap hari itu pasti ada ups and down. Gak mungkin kita entrepreneur tiap hari terima, oh ini payment lancar, ini payment terus. Gak mungkin. Kecuali scam, lu jualan apa? Narkoba. Iya. Jual narkoba aja ada masalahnya kok. Iya ya, mesti pintar-pintar juga kan? Iya. Nggak bisa langsung tahu. Iya. Nggak ada lu bisnis yang seindah. Udah kita trading bla. Bullshit. Nggak mungkin. Tiap hari berarti pasti harus ngelewatin masalah-masalah. Pasti. Nah di sekolah itu tadi lu bilang nggak ngajarin kita buat menaklukkan kehidupan. Gitu. Ya itu aja yang menurut gua kita harus begitu kelar sekolah, entah itu S1 atau gimana, lupakan 50%-nya itu semua nggak kepake. Ini selesai sekolah nih yang ngomongnya ya? Lu harus, jangan merasa lu habis selesai S1, S2, atau SMA atau apa, oh gua udah pinter, nggak bisa. Berarti nggak cuma akademik doang kan? Iya. Harus belajar. Lu harus merasa selalu bodoh. Dari situ lu akan selalu belajar. Kadang ya biasanya kalau orang udah fresh graduate, oke nih gue udah S1. Dibayar UMR. Hah? Kok cuma UMR? Gue sekolah mahal-mahal. Ini itu. Gue sebagai pebisnis, lu bisa apa? Lu bisa datangin untung berapa buat gue? Oh itu yang pembisnis pikir buat ambil yang fresh graduate yang baru lulus ya? Ntar giliran itu, oke, kita sepakati salarinya segini, habis itu kita kasih ritme kerja seperti sesungguhnya di dunia kerja sesungguhnya. Kaget ya? Iya, nanti curhat di sosial media. Butuh healing. Iya, ini kantor gua begini. Iya. Overwork gitu-gitu kayak Crisis underpaid gitu-gitulah. Iya itu banyak banget. Jadi ya itu kita sekolah itu nyetaknya tuh nyetak karyawan, yang gue bilang. Sekolah nyetak karyawan. Gak ada yang salah ya dengan karyawan. Gak ada yang salah dengan jadi karyawan, tidak ada yang salah. Banyak tidak ada yang salah. Karyawan. Cuman menurut gue begitu disiapkan
sistem pendidikan kita itu menyiapkan lulusan-lulusannya untuk menjadi karyawan yang baik. Kenapa? Kok lu bisa mikirnya karyawan yang baik bukan Nah, jadi ikutin kan semua udah ada textbooknya kok. textbook ya? Sudah ada textbooknya. Lu disuruhnya ngafalin, bukan disuruh mengerti. Disuruh cari jawaban. Dan jawaban itu kalau kita udah di kuliah mungkin ada banyak ya. Sebutkan, jelaskan, berikan contoh. Tapi Ya, studi kasus. di sekolah itu pilihan ganda atau cuma satu doang jawaban yang benar. Iya. Lu nggak boleh nyontek. Sementara di kehidupan nyata, lu harus amati, tiru, modifikasi. Contoh orang punya kayak apa sih? Iya, Kiblatnya. referensi. Iya, Itu iya, apa? iya, Iya dong. benar. Lu harus kerjain sendiri. Lu nggak boleh pakai maksudnya nyontek gitulah ya. Iya. Lu harus kerjain sendiri, nggak boleh pakai kalkulator apa. Sementara alat tuh banyak di apa namanya di internet apalagi ya. Iya, Ada kalkulator, ada sempoa, ada Itu malah di kehidupan nyata kan Matrix. kita pakai semua kan? iya. Iya, pasti sekolah kan? Iya. Kenapa kita harus ngapalin perkalian 5 kali 5, 6 kali 5, 9 kali 9? Gua hafal. Kenapa? Itu nggak hafal, lu waktu ulangan matematika jelek Iya, nilainya. iya, benar. Dan ngapain gua ngapalin itu ya? Sementara lu tinggal pakai handphone kok di dunia nyata. Iya. Kecuali lu mau jadi arsitek, mungkin. Kecuali lu mau jadi dokter, nah baru lu mungkin nggak bisa tuh. Oh, iya, Lu iya. harus dong, itu kaitannya sama nyawa gitu. Atau Hukum juga kan? hukum, Jadi, gitu-gitulah. Yang mau memang profesinya mau begitu. Tapi kalau mau jadi bisnismen, pebisnis ilmunya tuh, terus lu mesti kuasai banyak ilmu sih. Dari A sampai Z lo harus mesti tahu semua. Iya, tahu aja lah, nggak usah semua Mendalam. terlalu dalam, tapi seenggaknya lu tahu. Jadi lu nggak ditipu-tipu. Nggak ditipu-tipu sama karyawan, Iya. sama Sama karyawan, klien, partner. Belum nanti ada orang yang nggak suka, gitu. iya benar. Lu udah bisnis bener-bener aja nih, nanti ada yang ngisengin nih. Ada yang pakai magic lah, nggak kelihatan. Ada yang dari segi hukum lah. Pernah kok begitu? Puji Tuhan belum. Oh belum. Yang mana nih? Dia yang ya ups and downs ya. Ada lah, dikit-dikit mah ada lah. Tapi gue bisa tanganin. Nah belajarnya dari mana? Ya cari. Kita tuh sekolah itu kayak diajarin belajar di kolam renang gitu. Maksudnya di kolam renang? Jadi kayak kita mau mengarungi lautan, Oh. tapi diajarinnya di kolam renang. Ya mungkin ada yang, mungkin kalau kolam renang kecil, kolam renang gede, lu kalau misalnya lu udah tarafnya S1 atau S2 mungkin lu udah levelnya kayak lu udah Olimpik gitu. Udah Olimpik, swimming pool Olimpik gitu kan. Sementara lu di kehidupan nyata nanti, di real world-nya, lu ditanya lu mau jadi apa misalnya. Lu mau ngarungin samudra apa? Atlantik. Misalnya gitu. Ya. Ini dari Olimpik dia ke Atlantik nih. Se-Olimpik-Olimpiknya, suhunya nggak sama kayak di suhu di Atlantik. Kedalamannya beda. Nanti ada monster laut, ada apa mungkin gitu kan. Tantangannya lebih banyak lah. Iya. Mungkin lu diajarin di Olimpik semua gaya renang. Ternyata mungkin di Atlantik mungkin kayak lu nggak perlu pakai gaya apa-apa. Yang penting lu tahan dingin. Soalnya nanti arus akan ngebawa lu. Bisa jadi. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Dan lu nggak disiapin untuk itu. Diajarinnya ini. Setiap fakultas kan ngajarin lu ini aja. Satu bagian lebih spesifik. Kayak gitu. Makanya menurut gua cepet-cepet selesai. Habis itu cobain di dunia nyata. Oh, selesai akademik cepet. Iya. Ini buat gua atau buat yang lagi mau ambil perkuliahan biar bisnis dulu? Sembari sih, kalau bisa tuh sembari. Makanya gue Jadi juga kan, seiring berjalannya waktu lu sambil kuliah sambil. gue juga bisa begini tuh dari mulai kuliah gue udah nyambi macem-macem. Udah business foto, ya foto, video. Gue coba dulu jual CD bajakan. Oh ya? Iya, jasa bot gitu-gitu. What? CD bajakan musik ya, bukan Iya. film. Oh, kirain kan dulu. Iya. Masih pakai CD nih, nggak bisa lewat HP langsung Enggak. motor. Musik dulu kan di mobil-mobil yang pakainya CD kan. Iya, kaset-kaset Kayak gitu. Zaman dulu banget itu. Ya harus coba paralel, jadi lu bisa tahu. Dan mental lu tuh kuat. Kalau mentalnya nggak kuat, lu kalau mau jadi pebisnis susah.
akhir bulan tuh, kalau karyawan udah tanggal 25, 26 gajian. Udah. Bulan ini kok gue rajin kok, pasti full nih, malah mungkin dapat tambahan bonus atau apa tunjangan. Buat bosnya kan kayak, ini gimana akhir bulan? Piutang kita di luar banyak yang belum bayar, gini-gini. Banyak yang dipikirin ya berarti? Iya banyak banget lah. Antara karyawan sama bos tuh jauh sih, menurut gue jauh. Ini mindset ya, kita ngomongin mindset. Iya ya mindset kan. Karyawan mah emang panas ya? Enak sih. Iya enak sih. Dalam bosnya kayak, lu perlu banget gitu. Gua nggak apa-apa kok gini. Oh iya karena lu nggak bayar listrik sih. Oh iya lu nggak. Iya. Gitu. Bayar listriknya sampai dipikirin juga ya sama entrepreneur. Nih apa sih kok rusak ya? Pak ini kita ganti aja ya Pak ya? Dia bilang gitu. Ini lagi sale loh. Enak kalau ngomong enak. gitu ya. Ya benar, nggak ada yang salah. Nggak salah kan. Gitu. Tapi kita kan mikir bisa diperbaiki nggak? Gitu loh. Atau malah kita dari awal kita udah bikin ini yang last sampai 10 tahun nggak rusak. Contohnya kayak meja-meja gua. Iya. Gitu loh. Nggak apa-apa mahalnya. Pasti orang, nah makanya karyawan bilang, ngapain lo mahal banget gini. Iya, tapi gue punya pikiran ini tak awet sampai 10 tahun. Long term punya lah ini. Iya. Itu belum tentu. Berarti balik aja semua ke mindset berarti ya? Iya, investasi. Lu mau sambil kuliah atau sambil kerja atau mau kerja dulu sambil kuliah? Rubah mindset sama banyak ketemu orang sih menurut gue. Dari yang paling kere sampai kalau bisa sekaya-kayanya lu temuin orang yang menurut lu bisa rich, yang paling kaya, ajak ngobrol. Jangan pandang ini, jangan pandang bulu. Iya, jangan mau ini, lu cium tuh bau got gitu loh. Lu ngobrol selokan apa, ini gue lakukan nih. Panas-panasan di pinggir rel kereta api, gue pernah ngobrol sama pemulung yang income-nya dia sehari cuma 15.000 tahun 2008. Gitu. Mana tahu dia bisa bantu juga kan, maksudnya bantu kita bermanfaat. Enggak, ada mindset, pasti ada cerita yang lu pasti bisa jadi pelajaran. Oh begini ya, oh begitu. Temuin orang yang dari paling miskin, paling hina lah menurut lu. Jadi kita nggak fanatik. Oh ngelihat orang ini ngapain deketin. Ngelihat orang kaya, nah iya langsung apa munafik gitu. Harus semuanya dong. Jadi wawasan kita luas. Jadi kita ketemu siapa aja kayak udah langsung bisa nyesuain. Beda ya sama akademik ya. Kalau akademik kan kayak misalkan gue ketemu orang-orang di kampus kan udah ada yang bawa mobil, bawa motor. Jadi tuh nggak ketemu status sosial yang terlalu ngejomplang kan. Iya. Nggak ada yang salah. Karena kan gini, itu kan memang bener kata lu, status sosial. Jadi kayak orang yang udah kuliah, nanti lu keluar juga lu akan cari kerja di tempat orang-orang yang lulusan dari kuliahan juga. Iya. Kan begitu. Nggak mungkin lu kuliah selesai, habis itu lu mau kerja di warteg kan? Iyalah, ngapain gue udah bayar. Sementara waktu lu kuliah, lu juga makan di warteg. Benar. Ya. Kenapa itu manusia juga kok? Kenapa gitu? Gengsi, status sosial tuh apa? Gitu. Kalau di gue sih menurut gue begitu ya. Jadi karena kita kan ketemu banyak orang itu, ketemu banyak pengalaman yang kita mungkin nggak bisa ngerasain. Benar. Ya jangan malu untuk dengerin cerita. Jangan sepelein juga kan. Iya. Gitu. Itu struggle-nya dia, kita juga harus terima. Dan lu jadinya lebih bersyukur. Iya. Bersyukur kalau lu ketemu sama yang di bawah lu juga ngeliat yang ke atas jadi inspirasi. Dia bisa bantu yang di bawah. Iya. Itu makanya purpose. Udah ketemu belum purpose hidup lu? Ya kita kan lagi cari kan. Lagi sambil ini juga. Tapi mindset tuh penting banget. Percaya sama gue. Apa? Makin cepet lu tahu purpose of your life, makin cepet lu ngebutnya. Karena lu akan minggir masalah tuh kayak ini gampang. Ini masalah terlalu kecil buat purpose gue. Karena purpose gue lebih besar. Kayak gitu. Tapi kalau lu belum ketemu, nanti ngeluh mulu kayak ini kok gini, ini kok gitu, kayak
nggak sesuai sama yang gue pikir, kok begini. Gak ada tujuannya Iya. gitu. Kalau lu udah tahu mau ke sini kan jalannya nanti kemana lu Iya. udah tahu arah kiri Bikin kanan. cari purpose itu yang lu nggak mungkin capai. Maksudnya nggak mungkin lu capai gimana? Meskipun nggak bisa ya, ini kenyataannya nggak bisa. Tapi dalam hati gue tuh selalu I want to make everybody happy. People pleasure. Ya. Meskipun kenyataannya tidak bisa ya. Tapi dengan begitu, gue ketemu orang sejengkel apapun hilang atau bukan hilang, nggak terlalu jengkel. Nggak kelihatan lah. Iya, karena secara kayak fisik ya. purpose gue kayak gue pengen dia tetap bahagia, gue pengen dia tetap senang sama gue. Nggak bisa, ya udah paling nggak jangan benci. Udah. Kalau target lu atau purpose lu cuman gue hidup mau kaya, mau enak. Ketika lu udah berasa enak, ngapain lagi gue ya? Bingung. Tapi kalau jiwanya entrepreneur mah nggak mungkin stop lah ya. Harusnya sih mikirin setelah ini apa, setelah ini kalau udah hasilnya ini apa, option A, option B. Ya, mungkin. Karena pebisnis juga jangan salah, shit can happen anytime. Pasti. Iya. Kayak pandeminya kemarin gak ada yang tahu. Oh kan. iya. Kita tiba-tiba, wah itu Shit sih. happen itu mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali bisa shit happen. Good news juga happen anytime gitu. Ya. Lu kalau misalnya jadi pebisnis, lu akan banyak melihat keajaiban. Miracle do happen. Gitu. Kalau misal kata lu mungkin kayak 9 to 5 doang, ya nggak tahu ya. Nggak boleh ada mindset itu tuh 9 to 5. Ya, kalau misal kata karyawan kan jelas 9 to 5, abis itu nanti lu kerja overtime, ada lembur, kalau nggak ada lembur mungkin masuknya ke KPI atau apa. Ya, entrepreneur begitu jadi entrepreneur, lu 24 jam kerja, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 24/7. Iya, nggak peduli lu sakit mau izin kemana? Bank bisa bilang, Pak saya nggak bisa bayar hari ini Pak, soalnya saya lagi sakit, saya lagi kedukaan. Jangan tanggal 10 ya Pak, tanggal 11 aja. Nggak bisa. Not even one day. Gak semua orang bisa tuh ya kayak gitu. Maksudnya. Ya memang sukses kan nggak buat semua orang. Tapi bisa dicapai kan? Bisa. Tergantung lu define sukses itu apa. Iya. Kalau suksesnya lu adalah punya 3M, once lu punya 3M lu udah bilang sukses. Habis itu lu pikir, gua ngapain? Nanti bilang menuju ke 3M, lu punya 3M, lu akan bilang gua belum sukses. Begitu lu punya 3M, udah sukses dong. Terus lu ngapain Udah lagi? capai purpose Terus lu ngapain lagi? Nah kayak gue bilang tadi, bikin goal atau carilah purpose yang itu everlasting. Iya. Jadi nanti waktu lu mati, itulah. Meninggal nama pengalaman juga. Karena kan itu nggak dikubur juga kan pengalaman Iya. itu. Nama lu tetap harum. Iya. Kalau lu cuman purpose lu, iya gue mau mensejahterakan keluarga gue. Iya, bisa nggak apa-apa. Keluarga lu sejahtera. Terus kalau lu mati, yang nangisin ya keluarga lu aja. Udah selesai. Selesai. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu nggak salah. Nggak salah dong. Baik, tetap baik. Ya cuman segitu aja. Di circle yang itu. Kalau lu pemikirannya selalu ingin lebih, impact ya, memberikan impact iya. lebih. Percaya sama Tuhan akan kasih juga pasti lebih. Jangan pernah khawatir. Satu hari pun lu nggak bisa makan, berarti lu udah nggak percaya sama Tuhan. Oh. Karena sudah dijanjikan sama Tuhan. Asik. Iya dong, Bu. Apa burung di udara aja apa gimana lah, gua nggak gitu apal kan, gua nggak mendalami. Iya. Burung di udara aja nggak. Tuhan pelihara gitu. Iya, menabur apa, dia tetap dipelihara Tuhan. Apalagi kita manusia. Berarti enjoy the process aja lah ya. Maksudnya lu kayak misalnya contoh gua di kampus juga sembari kerja. Berarti yang harus kita manage kan waktu. Iya. Waktu kita, energi kita mau dipakainya tuh semanfaat mungkin kan. Aset terbesar aset terbesar menurut lo apa? Waktu sih. Aset waktu sama energi karena ya lagi struggling aja sekarang. Waktu sama badan, your body.
Lu bisa punya duit berapapun, badan lu nggak sehat, lu nggak bakalan happy. Iya benar. Jaga kesehatan penting sih sekarang sih. Jo, Lu apalagi punya duit MM-an, lu nggak bisa makan enak. Iya tersisa juga ya. Buat apa? Shit. Makanya selalu investasikan waktu lu minimal satu hari 40 menit aja buat workout apapun itu. Keluar keringat lah ya. 40 menit udah cukup kok katanya ya. 40 menit. Gue sih kadang juga cuma setengah jam, sejam, kadang juga bolos juga. Tapi seenggaknya maintain body ini gitu. Karena tanya orang, oh Semi nggak ngerokok, ya nggak ngerokok. Gue minum aja sama kenakalan yang lain. Oh iya ya kalau itu mah. Loh ya dong, tetap ada ngelepas stres bagaimana gitu. Tapi kan yang penting kan tidak melanggar hukum. Nggak melanggar hukum, Iya. nggak merugikan orang juga. Karena hidup kan mencari keseimbangan. Mencari keseimbangan. Betul? Bener nggak? Udah ngalamin belum? Sejauh ini apa ya keseimbangan gue ya? Nggak ada sih. Nggak ada yang seimbang. Belum tuh, ya? Ya belum lah, belum ngalamin banyak. Nanti kalau lu udah Lagi lihat, nemu struggle aja kok gue sekarang mah. oh nggak apa-apa. Nanti mungkin di balance-nya nanti. Gitu. Mungkin hari ini lu ya, maksudnya hidup ya, Nah, ya, bukan namanya hari hidup, ya. It's just a bad day, not a bad life gitu loh. Ya. Kayak Ya, mungkin gue lu percaya sekarang itu. setahun, 2 tahun struggle. Mungkin nanti 2 tahun lagi full happy, bisa aja. Ya bisa. Gitu loh ya. Ups and downs lah. Iya. Tapi mungkin hari ini lu Nah, seneng banget, ya atau lu sedih banget, besok mungkin lu bisa seneng gitu.